Oke, kembali lagi di The Last Podcast ya teman-teman ya. Jadi kami sekarang akan membahas tentang ini ya, agama tentang supranatural. Terus juga sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu ya. Dari ujung situ kiri, bangun dong itu. Ya, tolong diperkenalkan. Saya Brian dari kelas 10B absen. Ya. Ya, saya Raymond kelas 10B absen 12. Dan saya Marcel absen 1 SB ya. Saya William Suryajaya absen 14 kelas 10B. Saya Roderick, kelas 10B absen 11. Saya Ken, absen 8, kelas 10B. Saya David absen 5 dari 10B. Ya, mungkin kita gak usah berlama-lama ya, langsung aja kita bahas guys ya. Oke, mulai dari mana dulu nih? Mau gimana? Nah, mungkin pertama dari agama, kita muncul bagaimana agama bisa muncul dulu ya, bagaimana bisa terciptanya bagaimana gitu. Ya, siapa yang mulai? Kalau menurut saya ya, Yes. kalau agama tuh sebenarnya terciptanya tuh karena kayak buat mengajarkan anak-anak atau orang-orang tuh supaya berbuat baik aja. Jadi bukan kayak Tuhan tuh beneran ada atau enggak gitu. Cuman supaya orang tuh mau berbuat baik dengan mengadakan agama. Jadi kamu ateis? Ya, langsung straight to the point ya. Ya intinya jadi kurang percaya lah. Oke. Ada pendapat lain nih? Ya, saya overall setuju sih sama pendapatnya Marcel. Karena bahkan salah satu ayat di Alkitab menyebutkan jangan mendengarkan cerita dari nenek-nenek moyang. Nah, berarti gak semua cerita yang dikeluarkan oleh agama itu benar. Berarti ayatnya menantang diri sendiri. Iya, seperti itulah. Jadi ada artis juga. Maksudnya saya bukan begitu, bro. Ya, Dan tadi ngomong ateis emang ada gitu yang percaya? saya percaya. Percaya dong. Saya percaya? Enggak. Wah. Aduh sama nih. Ada kan agama ada banyak juga, ada banyak gitu, ada 6 dan mungkin lebih. Oke, untuk kan sepertinya guest kita datang. Oh iya, betul di sini kita ada guest star ya. Ya. Boleh datang sini ayo. Silakan ambil kursi dan Tepuk tangan dulu dong. Perkenalkan diri. Perkenalkan Sini diri. aja lah, duduk aja lah, ayo lah. Mana bisa saya? Barengan, ayo gas, mantap. Kenalin dulu. Halo, Nama selamat Anda. siang. Nama saya Adi. Saya narasumber. Ya. ini Oke. kita sudah ngomongin tentang gimana ceritanya agama ya. Mau ambil kursi aja? Ya, ambil kursi saya. Oke, boleh ya, boleh. Ambilin dong, Bray. Lu gimana sih? Ya Bray? lanjut, apakah mungkin ada pertanyaan dari kalian bagaimana agama itu bisa tercipta juga? Iya, tadi kan percaya kan? Di sini mayoritas percaya kan? Percaya sih. Mayoritas percaya di sini. Kenapa percaya? Tapi sebenarnya saya ada kurang pasti. Karena apa kurang pasti? Gimana ya? Kayak kadang-kadang itu ayat itu kurang jelas, sama kadang-kadang menantang ayat-ayat yang lain juga. Oh, ini ceritanya kayak apa, The Last Supper ya? Iya. Iya. benar. Penjamuan terakhir. Penjamuan Iya terakhir, dong. betul. Iya dong. Iya. Dikit. Oke. Jadi kamu kan tadi bilang percaya, tapi bilang ada yang menentang juga. Iya, Ya jadi mungkin kan kayak kurang pasti. ya kita nggak bakal tahu dong. Itu kan sudah terjadi dari zaman dulu dan kita hanya mendengar cerita-cerita dan ayat-ayat dari Alkitab juga atau apapun buku yang menceritakan itu juga. Jadi mungkin emang agama itu agak tidak pasti gimana bisa yakinnya. Kan agama juga ada banyak, jadi ajaran-ajarannya pasti beda-beda. Ya udah, kok tadi kan David percaya juga kan? Kenapa percaya? Ya, kalau menurut saya sendiri kan tuh agama udah dari dulu. Ya. Tapi kan walau udah dari dulu tuh banyak hal-hal yang salah, jadi kan ditulis-tulis ulang lagi. Jadi mungkin ada beberapa kata-kata yang mungkin salah, tapi sampai sekarang tuh belum dibenarkan gitu kan. Terus kan kita sebagai manusia biasa kan kalau memahami suatu kalimat dalam agama itu harus secara seksama gitu, tidak boleh gamblang. Kita baca langsung ada arti gitu di otak kita. Nah, kan tadi Anda itu bilang ada kata-kata yang salah dirubah ke benar. Nah, berarti bisa dirubah kapan aja dong kalau gitu. Emang ada agama kayak seperti Alkitab ya. Alkitab juga ada beberapa Iya, ada revisi. beberapa versi. Emang selalu ada revisi. Bro. Nah, berarti yang originalnya itu banyak copy paste dong, copy paste. Mana yang benar jadinya? Gak ada. Nah, berarti itu dongeng diperbagus lagi, di refund, di upgrade. Kalau kayak gitu, nah
Oh kayak gitu, gimana buku cetak IPA kayak gitu? Kan mereka juga cetak ulang. Itu ilmu makin orang itu makin teknologi makin canggih, ilmu pasti terus diperbaharui dong. Tapi ya siapa kan? tahu ilmu itu bisa salah. Benar. Ya, makanya- Fakta tuh bisa berubah-berubah. Makanya Itu di sana kontra. Iya, karena konteks Salah sisi. Gak apa-apa. Kita nyantai aja, kita chill gitu. Katanya netral aja. Enggak, dia artis juga dia. Netral. Oh, aku ini berbagi. Tengah-tengah bener ya, tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Aku bisa masak. Saya Yesus. Yesus, oke. Hitam putih. Jadi gini, benar-benar hitam putih. Argumen dari Brian apa tadi? Kan kayak copy paste doang. Oh, pasti doang. Iya. Benar. Argumen Anda? Ulang lagi. Bantu dong. Tadi sudah dibilang Ken juga. Kalau kayak seperti buku IPA yang copy paste podcast juga sama aja dan Gini. itu kan bisa ganti-ganti terus. Nah, ada sebuah ini tuh gini, misalkan kita ambil semua buku agama, semua cerita agama. Dari agama apapun, dari semua agama, mau Katolik, Kristen. Gue cuma namain 2 itu dong. Ya dari semua agama lah ya. Di sini ada agama lain loh. Ada dari Buddha, dari Islam, kita hilangkan semua. Terus kita hilangkan semua teks-teks dan buku-buku fisika, IPA gitu. Kita hilangkan semua. Dalam 1000 tahun matematika bakal ada lagi. 1 tambah 1 tetap 2. Benar. Tapi cerita-cerita agama belum tentu ada lagi. Kayak misalkan apalagi ya cerita yang di Alkitab misalkan apa? Misalnya Musa membelah laut, belum iya. tentu ada lagi. Tapi 1 tambah 1 bakal tetap 2. Karena udah ilmu pasti. Nih, tapi tadi saya sebelum melakukan podcast ini juga udah menonton video tadi yang si siapa temannya Einstein. Ya intinya dia membuktikan Tuhan dengan ilmu matematika. sendiri. Gimana? Jadi bahkan walaupun dia orang matematika juga, dia terpercaya dengan Oh, nggak masalah. Maksudnya dan dia tuh berhasil Tapi membuktikan. kan jenius matematika aja percaya Tuhan, kenapa Anda tidak? Itu tergantung orang. saya nggak bilang saya enggak. Tergantung orang. Gini. Kalau menurut saya bagi orang yang misalkan ilmuwan gitu, dia tuh percaya Tuhan karena sebagai pedoman hidup aja. Bukan. Nah, Dia membutuhkan Ini tangannya jangan di sini, gerak ini mic, tau nggak ini mic. ini mic. Ini mic. Aman. Dia membutuhkan ya sisi lain untuk kayak misalnya baik atau buruk gitu kan. Jadi dia ke Tuhan gitu. tapi namanya ilmuwan, pasti mereka menggunakan ilmu yang namanya logika kan. Jadi orang apalagi matematika itu pasti menggunakan pisah kan, menggunakan logika pisah. Nah, tapi orang yang pakai logika pun juga bisa percaya dan Tuhan dan bahkan si siapa tadi namanya dia itu pun berhasil Sumbernya nggak pasti. oh pasti Iya, Tapi Bisa belum dicari. tentu. Masalahnya atau enggak yang bisa yang menemukan evolusi dari monyet itu kan si siapa? Darwin. Iya, Darwin. Iya, Darwin. 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 Nah, si Darwin kan walaupun dia udah ngomongin Bola pejam. dari monyet ke manusia, tapi dia tetap percaya Tuhan. Iya. Jadi tuh nggak bisa disamain. bisa Emang jadi. kebanyakan orang kan bilang agama sama itu nggak bisa digabungin dan benar. Karena nggak bisa digabungin, jadi belum tentu benar juga itu Tuhan. Tapi bisa mungkin agak kalau digabung-gabungin Kemungkinan. secara agak paksa dikit ya ini memang kemungkinan. Tapi siapa tahu kalau emang diciptakan pertama itu emang sebuah monyet yang lama-lama jadi manusia. Kalau gitu cerita Adam dan Hawa. Oke, cerita dan Hawa gue bisa jelasin. So. Jadi cerita dan Hawa bisa aja. Kan emang secara IPA juga sudah dijelaskan bahwa seluruh manusia tuh related. Kita tuh ada hubungan darah. Iya. Dan kalau soalnya kita punya 2 orang tua. Kita punya 4 kakek nenek, kita punya 8 buyut. Lu kalau hitung terus sampai itu udah berapa kuintilion orang. Sedangkan orang yang pernah hidup di bumi itu 13 miliar orang yang pernah hidup di bumi, yang pernah mati dan pernah hidup sampai sekarang ya. Iya. Dan kan nggak mungkin dong. Jadi pasti ada yang Iya. saling Iya. nyampur lah ya. Benar. Banyak pun kasus saya gitu. Iya. Banyak. Dan sudah diteliti juga bahwa anggap saja misalkan zaman purba ada banyak manusia. Tapi darah yang masih sampai sekarang masih hidup cuma 2 orang, itu Adam dan Hawa. Sisanya
anaknya antara mati nggak punya keturunan gitu, ngerti nggak? Lah tahu itu darah Adam sama Hawa dari mana? Maksudnya namanya mungkin Tadi ini kontra atau pro sih ini? saya netral, saya gabungin kalian, saya gabungin kalian. Biar kita nggak debat juga. Biar nggak debat. Nggak, namanya mungkin bukan Adam dan Hawa, itu kan nama yang kita berikan. Tapi DNA kita memiliki ancestor yang sama. Satu ya beberapa orang. Karena semuanya mirip. Taunya dari mana? Ikan Kan udah ini, Pak. lama. Pentesan darah. Pentesan Pokoknya darah. Satu itu ada misalnya satu sel gitu atau apa yang sama gitu. Iya itu pokoknya Ada yang sama. Tapi nggak tahu punya siapa gitu. nanti gua kasih Ini yang punya sama. Jurnalisnya. Terus ilmuwan yang meneliti darah itu tahu ini darahnya si Adam ini dan dari mana? Lihat enggak bukan maksudnya ya. Bukan darah Adam. Bukan darah Adam, maksudnya ini darah yang kita semua punya Ada yang sama. dan hidupnya tuh misalkan 2 juta tahun yang lalu misalkan. Berarti semua manusia itu dari dia awalnya. Mungkin pas zaman dia ada banyak manusia lain, tapi manusia yang hidup sekarang dari dia. Iya tahu dari satu orang itu dari mana bisa aja itu dari orang yang berbeda yang kan kamu tuh ada mungkin dulu tuh ada banyak tapi cuma dari dia doang. Ya karena Bisa aja yang orang banyak itu ternyata sama juga kayak si dia. nah karena nggak mungkin kan sequence DNA unik, setiap orang unik. Unik tapi kan pasti ada kesamaan karena manusia kalau misalnya beda Justru antara hewan atau manusia gitu. pertemuan itu ada yang sama itu karena ini justru kan dibilang kalau mengetes semua orang ada yang sama kan. Iya. Nah itu ada yang sama kan dites sekarang kan bukan dites dari mungkin masa lalu tapi dari sekarang yang samanya itu adalah itu yang disebut si Adam ini. Tanya nih, gue pernah pertanyaan nih. Oke. Kalau dulu kan nih Adam dan Hawa ya, ditain kan sama Allah kan, langsung 2 pluk gitu ya. Enggak sih sebenarnya. Enggak. Awalnya Adam dulu, terus dari tulang rusuknya Adam kan jadi Hawa. Nah, pertanyaan gua, itu kan selama beribu-ribu tahun kan, maksudnya sampai ada apa? Udah gitu tuh kan ada Yakub, ada zaman-zamannya Musa, ada apa? Banyak kan dari situ kan sampai ke Tuhan Yesus. Nah, yang gua tanyain nih, gua tanya aja ya universal ke semuanya. Itu butuh berapa lama itu sampai beranak cucu sampai banyak gitu? Nah iya, oke kita anggap kita pakai logikanya agama. Maksudnya bukan berarti salah ya. Ini mah kita ngikutin aja. Adam dan Hawa punya anak 2, Kain dan Habel. Bener kan? Iya Itu itu lah. lebih sih sebenarnya. Lebih. Kan yang diceritain sama kedua. yang lain-lain. Oke, banyak lah ya. Gua nggak hafal namanya tapi banyak. Suka nih. Terus mereka Ya suka. Iya. Iya udah lanjutin. Ya, tapi gini, gua pernah baca, nggak tahu benar atau nggak di Alkitab tuh dinyatakan bahwa benar Adam dan Hawa manusia pertama. Mereka ditaruh di Taman Eden. Tapi di luar Taman Eden tuh ada manusia lain. Nah, yang tidak terpilih Allah. Nah, di saat Adam dan Hawa dibuang, mereka nyatu sama mereka, makanya bisa beranak cucu karena ada manusia lain. Berarti Tapi- kalau gitu bentar ya, bentar gua potong dulu. Kalau nih, ini rada menyimpang sih sebenarnya. Gua mau ngebahas yang itu loh. Kalau di sejarah kan katanya kan ada kayak Meganthropus apa kan. Muka-mukanya kan awalnya tuh dari kayak monyet dulu terus lama-lama jadi sempurna kayak gini kan. Apakah Tuhan itu menciptakan manusia tuh ada kayak dari betanya terus dari full? Bisa. Beta dulu. Gimana? Eksperimen. Jadi yang gagal-gagal yang masih kera dibuang-buang dulu gitu dari amat tahunan atau gimana? Itu berarti Tuhan nggak sempurna dong, nggak nyiptain, nggak bisa. Nah, oke. Iya, nggak sempurna betul. Nyambung ke situ. Iya, nggak gini. Kan ada yang bilang Tuhan itu maha kuasa, maha kuat. Iya benar. Bisa nggak Tuhan nyiptain benda yang dia nggak bisa angkat? Oh berarti kalau dia nggak bisa angkat dia nggak mau kuasa. Iya, tapi kan kalau dia maha kuasa berarti dia bisa angkat. Tapi kalau dia bisa angkat berarti dia nggak maha Tapi kuasa. sempat saya juga menontonnya teorinya kan yang kayak gitu. Iya. Nah ada sih yang bilang kalau Tuhan tuh di atas logika jadi kan yang kita nggak bisa dimengerti. Kalau pakai argumen itu hancur semuanya. Iya. Karena nggak ada yang bisa lawan. Iya benar, itu benar. Bahwa Tuhan tuh di atas logika manusia. Jadi Iya, segimanapun kita pahami hancur. Nah tapi kita ngomong Tuhan itu sempurna. Sempurna itu kita bisa pahami sesuatu yang Tidak ada kesalahan. Makanya itu kok misal saya pakai argumen tadi ya. Iya. Kan makanya di atas jadi benar kita nggak bisa mengerti kayak apa yang disebut dengan 4 dimensi itu kan kita nggak tahu kan bentuknya aneh gitu dan kita belum mengerti karena kita nggak bisa nyampe situ kita kan 3 dimensi gitu. Mungkin mirip-mirip seperti itu. Iya. Kalau gitu kita tidak bisa menyebut Tuhan itu sempurna karena kita tidak tahu karena di luar logika. Kenapa orang nyebutnya sempurna? Bisa aja di dimensi lain Tuhan tidak sempurna. Bisa aja kalau kita bisa ngelihat 4 dimensi, kalau kita lihat Tuhan lagi, Tuhan nggak sempurna. Misalkan. Iya. Gue pulang dari sini digebukin nggak? Mulai kayak tadi harusnya awal ngomongin tentang gimana muncul agama tapi kita langsung nge-skip itu ya. Muncul agama 3 dimensi. Gak apa-apa udah nyantai lah. ya. Oke. Bentar, gue mau nanya. Oke. Wih. Oh ya, ayo, apa? Kan katanya
Adam dan Hawa tuh ngesponnya di Taman Eden ya. Ya ngaspal gitu. Kenapa bisa tahu dia ngesponnya di Taman Eden gitu? Kan diceritakan. Dari Ceritanya. Nggak mungkin kalau zaman dulu itu nih. Kalau gua ya nangkapnya ya. Mungkin zaman dulu tuh ini banyak kayak apa ya kejadian supranatural, bukan supranatural juga. Maksudnya mujizat-mujizat yang maksudnya lebih sering gitu terus kayak lebih nggak masuk akal gitu. Kan dulu kan inget gak yang kayak misalnya apa air kebagi dua terus Tuhan Yesus bisa jalan di atas air terus juga kan yang apa sih dulu tuh gue lupa pohon yang itu loh pohon yang kebakar kan yang kebakar terus Tuhan ngomong dari atas. Nah mungkin dulu tuh kayak apa ya istilahnya tuh manusia sama Tuhan tuh lebih intim gitu maksudnya bisa langsung ngomong gitu misalnya. Tapi tuh argumen itu bisa dilawan sama mereka juga. Kenapa sekarang nggak ada? Nah Mungkin karena setelah meninggalnya Tuhan Yesus juga, kan setelah udah bangkit dan itu banyak orang makin percaya kan setelah para rasul membagi-bagi itu jadi udah nggak butuh lagi. mungkin ya. Oh, itu logikanya masuk akal juga. Tapi kan mujizat-mujizat itu belum tentu beneran, bisa aja kebetulan. Kayak pernah si Patri ngomong, Ya. Guru geografi. Ya, guru geografi nih. Berpendidikan. Iya. Tapi ngomong Lanjut. katanya kalau misalkan Musa nih membelah lautan itu tuh bisa dijelaskan dengan ilmu. Iya. Yaitu kebetulan dari ilmu bukan ilmu sih, pokoknya Tsunami. gara-gara tsunami. Iya. Tsunami surut. Kenapa kayak surut itu? Karena kalau misalnya mau tsunami, airnya surut dulu. Ya, tapi nih gimana kejadian itu bisa persis terjadi di saat Musa pengen nyebrang? kebetulan tinggi pisan. Kan kebetulan Tapi nggak bisa dijelaskan karena kebetulan iya. Karena mungkin waktu saat itu Musa itu lebih pintar, jadi dia tahu gimana cuaca Nah. bakal datang. Bener. Gue sama Brian gini misalkan. Musa tuh dia tuh diem-diem sebuah astronomis. Iya, Dia bisa atau enggak anggap aja dia belajar geografi lah ya si Musa nih ya. Dia bisa ini kayaknya bakal tsunami nih. Gue bakal pergi ya. Atau enggak sih Musa kan bisa aja kayak kan kalau misalnya tsunami itu biasanya ada gempa dulu kan. Iya. Ya dia ngerasa gempa dulu, wah ada gempa nih. Bakal ada tsunami. Ya udah nih, berarti ini kayaknya bakal ada tsunami. Kita akan mencoba membelah kebelah. tapi ya kalau misalnya kita lihat dari visualnya gambarnya itu tuh kayak apa Langsung kayak gitu ya? amazing banget gak sih? Jadi gambar langsung- palsu. Gede banget. Palsu itu. Tapi yang Sekarang ada AI. soalnya dari zaman dulu tuh keturunnya itu pasti lewat Alkitab kan, lewat cerita, lewat kata nggak mungkin bisa langsung lewat gambar. Cerita itu belum tentu sama. Dari mulut ke mulut pasti ada perubahan dikit-dikit. Iya, ada penambahan emang. dikit-dikit. Tapi gini Bray, kan awalnya dari Adam dan Hawa. Kan tadi lu nanya kenapa Adam dan Hawa, kita tahu Adam dan Hawa. Karena dari anak-anaknya. Keturunan Adam dan Hawa tuh Israel, bener nggak? Iya, Israel. betul. Dan Israel tuh yang tadi si Willy bilang yang pohon kebakar tuh Israel. Dan seperti yang Panova bilang ya sesuai bertema ya. Orang-orang Eropa suka mencatat. Betul, suka mencatat. Eropa apa Cina. Dan Israel juga emang pinter ya orang-orangnya pada jenis-jenis ya. Arab yang males mungkin. ini menyinggung agama lain. Bener. Kata Panova bahwa mungkin saya nggak ada catatan agama Islam kan gitu. Intinya gitu lah, Bro. Tapi kalau misalkan Ngomong apa lagi ngomongnya dia? tuh Alkitab tuh bisa berubah-ubah. Kita bisa aja kayak ambil aja kayak cerita legenda Indonesia ya. Cerita legenda Indonesia juga kan kayak bisa berubah-ubah. Itu sama aja dong kayak Alkitab, cuma bedanya kalau Alkitab tuh kayak asal tuh dari Israel. Kalau misalnya legenda Indonesia kayak Tangkuban Perahu berasal dari Indonesia. Iya. Kalau misalnya ngomong Alkitab ada buktinya gitu, asli kuburan Yesus. Indonesia juga ada buktinya, ada gunung Tangkuban Perahu. Iya. Jadi ada, tapi Ada. mungkin ceritanya tidak selebay yang diceritakan gitu aslinya. Iya. Bisa aja ya seorang biasa. Nih, gue punya teori bahwa Yesus gue beneran percaya ada Yesus. Oh, iya. Tapi mungkin Yesus tuh dokter. Dia pinter aja. Dia Waktu itu ada salib loh, ada Tuhan Yesus. nih Tuhan Yesus mau cerita dikit. Jadi gini, anggap aja misalkan zaman dulu kan Yesus banyak cerita menyembuhkan orang sakit. Mungkin aja dia pintar aja untuk menyembuhkan orang. Maksudnya Mati bro, masa hidup nih dokter? lu ada buktinya belum mati. Banyak saksi. Bisa aja Yesus tahu CPR, enggak tahu. Iya.
Orang lihat orang tiduran aja kita nggak tahu. Mereka tahu mati pihak. Kalau jadi Kalau yang lumpuh gimana? Hah? Kalau yang lumpuh gimana? bisa aja kepelitek. Loh, kepelitak. Ayo lah mau balas apa lo? Yang buta. Bisa aja ke lilit. Ya Enggak maksudnya oke, ini lebih ke bercanda tapi bisa aja. Mungkin. kita jadi kontra bro. Kita nggak boleh. Lu harus setuju sama gua. Iya sih. Itu pro-nya Kan gimana? dia yang kebebasan, kan mau ini atau enggak? Nanti apa? Gua dukung Bebas nih. Bebas mau dukung mana aja. Berargumen sebebas Ini mah lawan gua semuanya. Enggak. Jadi gitu lah. Oke, ada yang mau ngomong gitu. Oke. Oh, Gue dari tadi penasaran ini ya. Soalnya dari tadi kita nanya, jawabnya makin panjang. Oke, kita buat tema baru deh. Nah, kan dari tadi itu ngebahas tentang Iya. kita masih tema agama. Jadi yang tadi nggak diberesin nih. Masih satu garis, tapi iya. semua Alkitab itu menceritakan tempat di Yerusalem, Israel, bener kan? Gak ada cerita Yesus itu pergi merantau ke negara Eropa. Terus dia itu Nada lu kayak apa gitu. Gak ada kan? Nah, Ya. sedangkan kita keluar dulu, kita ke sains. Nah, sains ini menceritakan tentang sejarah manusia dari Itu bukan monyet, sains, dari sejarah. terus dia ada jenggotnya jadi mulai sedikit. Dia bahkan dari senjatanya tahu. Nah, dan buktinya itu di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia ada. Kalau kayak agama-agama ini hanya di satu negara. Di Israel. Nah, tapi kan transportasinya kan kurang pas masa itu. Terus kalau transportasi kurang, bisa dong orang-orang kayak orang yang zaman dulu gorila gitu bisa menyebar ke seluruh dunia. Hah? Atau enggak Pindah-pindah kan? Itu kan gila. lewat melalui juta-jutaan tahun. Ya. Ini Iya. cuma dalam span 100 tahunan. Tapi nggak usah jauh-jauh, Bray. Kalau misalnya susah transportasi, kenapa nggak Tuhan menyebarkan sendiri? Itu maksudnya argumen bukan Iya. dari gua, tapi maksudnya Apanya? kan tadi lu bilang kenapa cuma di satu negara. Gua kasih argumen buat lu bisa ngomong ke mereka, kenapa nggak Tuhan yang nyebarin? Karena dia punya murid-muridnya. Ya kenapa nggak di seluruh negara maksudnya? Berarti itu hanya dongeng senegara. Tuhan tidak ada. Terus aku punya negara itu bahwa wah ini Yesus itu adalah Gua bisa ngomong itu harus panutan defend, kita. harus ngelawan gua sendiri. Aku punya argumen juga nih. Kan katanya tuh mungkin transportasi dulu belum secanggih itu, jadi nggak bisa kemana-mana. Gimana ceritanya di cerita Yesus tuh ada perahu, nelayan, itu kan perahu udah ada dong, Kamu udah ada. pasti bisa kemana-mana. Oh yang baca anu itu Tapi kan. Iya. kan Yesus hal berjalan. gitu mereka tetap ada perahu juga nggak bisa selalu kemana-mana, ada pakai anginnya, pakai Enggak, kuasanya, dan lain-lain. Enggak manusia itu kan udah hidup berapa sel? Kenapa tuh? Jutaan tahun. Anggap jutaan tahun. 20.000 tahunan. 20.000 Oke, tahunan. 20.000 tahunan. Kita sekarang 2025. Iya. Berarti ada 18.000 tahun manusia evolusi. Anggap kita 10.000 tahun manusia menjadi pintar. Berarti ada 8.000 tahun manusia bikin perahu, pergi mana-mana. Iya, karena masih bego, nggak tahu apa, jalan-jalan. Tapi nggak se ini banget, nggak se primitif banget sebelum Masehi. Iya. Sebelum Masehi itu udah pintar kan? Jadi bukan berarti pas zamannya tuh Yesus itu nggak ada transportasi. Benar. Ada mah ada. Zaman Yesus tuh udah ada kerajaan, apa transportasi. Tapi itu kan trading. biasanya kapal kayak gitu transportasi seperti itu kan harus lumayan kaya Iya. untuk bisa melalui kapal, melalui transportasi yang lain. Kalau orang kaya ngapain jadi nelayan? Enggak kan kalau nelayan tuh cuma di sekitar situ. Mereka nggak bisa sampai ke pindah jauh-jauh banget. Mereka cuma di sekitar sana mancing. Pakai kapal kan? Iya kapal yang kecil dan mereka juga harus menghitung cuacanya dan lain-lain kayak tadi. Terus kan kalau misalnya ada itu pasti ada kapal mungkin yang kapal lebih besar yang mungkin mendaerahi kan udah kerajaan-kerajaan kan udah menguasai daerah itu kalau bisa masuk bahaya kan dan terus ini. Ya kalau punya niat untuk mewartakan mah ya mau perang kecil juga nekat lah disebarin. Nggak begitu juga tuh saya. Kalau misalnya Pak Rasulullah Dewa meninggal gimana ya saya? Meninggal itu kenapa? Gak punya makan kan misalnya. Orang-orang itu kan selama perjalanan menuju gitu kan gak ada makanan kan. Kan Yesus pernah membuat mukjizat menduplikat makanan dalam waktu panjang bro. Ambil. Wah itu setengki gitu. Bisa harusnya kalau mewartakan. Thank si anjir. Tapi emang segampang itu. Kalau Yesus mempunyai niat bisa aja. Benar.
Kan tujuan ada Yesus tuh untuk mewartakan juga kan. Cuma kalian ngomong Pakai dulu. mukjizat buat mewartakan. Kalau misalnya dia bisa membuat mukjizat supaya disebar ke seluruh dunia gitu, kenapa enggak? Ya kan mungkin pasti ada alasan tersendirinya, kayak ada beberapa semacam disebut dewa nggak bisa terlalu secara langsung kayak apa interfere ke dunia langsung ke manusia. Lewat pesan-pesan tersendiri. Iya. Nah kenapa? Siapa yang buat aturan? Ya kan kalau misalnya manusia kan manusia berkembang secara sendiri juga kan. Iya. Nah kalau misal melakukan keputusan membuat mukjizat kayak gitu, manusia malah berkembang dengan ke jalan yang salah gitu. Bisa jadi. Kan maha kuasa, dia bisa ngatur bebas. Kayaknya sampai di atas logika kita. Kayaknya nggak usah mikir juga. Ya lu ngomong gitu udah mati dong, menang Ya ya. udah. Bentar, gue mau nanya. Kan kita punya Tuhan ya di sini. Nah, terus dewa-dewa Zeus kayak gitu-gituan gimana? Itu berasal dari mana? Oke. Oh Gua iya. ngerti maksudnya Man. Dulu kan ada banyak agama. Dari Eropa ada ya itu Zeus gitu kan dari Roma. Terus dari Mesir ada siapa sih namanya? gitu. Anubis, gitu, Afrodit, segala macem. Pada zaman mereka itu agama. Iya kan. Mereka itu adalah percaya itu dewa mereka. Nah, setelah hilang penduduknya yang percaya udah hilang. Sekarang jadi mitos, sekarang jadi legenda. Iya. Kenapa? Yesus bisa aja lama-lama gitu. Oke, enggak ya. Kayak diajarin di sejarah aja yang kayak diajarin di sejarah kan orang Hindu dan Buddha jadi tertarik sama Islam kan, makanya mereka pindah lama-lama mendikit populasinya juga. Iya, Kayak gitu. Makanya, ya maksud gue kayak gitu. Berarti cuman Berarti gara-gara yang menarik menarik benar doang. maksudnya. Berarti Tuhan tuh hanya sebatas menarik atau enggak? Heeh. Benar atau enggak? Belum tentu. Gue punya teori untuk melawan mereka. Jadi gini. Pindah-pindah aja loh. Mungkin Tuhan cuma satu. Tapi dia memperlihatkan diri ke setiap budaya, ke setiap negara beda-beda. Iya. Jadi pas dia ke Cina jadi Cina. Iya. Pas dia ke Arab jadi terus pas dia ke Kok gitu? Kok gitu? Rasis loh. Jadi dia pas ke Arab misalkan jadi Islam, Iya. pas ke Cina jadi Hindu Buddha, pas ke ya ke apa gitu lah. Iya. Terus pas ke Israel jadi Yesus misalkan. Ya. Itu tuh dia kayak gitu supaya penduduk yang ada di Cina, di Arab itu lebih mengerti dibanding kalau semuanya sama. Iya, oke. Tapi walaupun dibikin lebih mengerti, kalau misalkan dari Cina sama Arab nih ya, kan itu mereka gara-gara dikasih rupanya pasti bentuknya beda-beda kan. Iya. Kalau misalnya kebetulan mau berdagang ketemu nih, saling ngobrol. Kan kalau misalnya ada beda kepercayaan kan jadi kayak makin gak yakin. Makanya ada yang pindah kan. Misalkan dari Hindu jadi Islam, ya mungkin Tuhan tuh ini orang kayaknya lebih cocok Islam supaya damai, supaya perdagangan lancar. Tetapi kenapa ada pernyataan tuh di suatu ayat tuh tiada Tuhan selain Allah itu kenapa? Karena emang Tuhan satu. Makanya tadi gue ngomong Arab diem. Itu maksudnya kenapa? Tiada Tuhan selain Allah itu maksudnya gimana? Enggak, tapi maksudnya ya nggak tahu ya, Islam gue kurang pelajari. Jadi gue Berarti kayak orang yang menyembah Harus pelajari. patung-patung candi-candi itu salah? enggak. Kalau bagi menurut mereka maksudnya, menurut mereka salah. Enggak, Ya menurut menurut Katolik juga salah. Nah, kalau menurut tadi yang teori semacam yang dibilang itu ya, kan kalau mereka misalnya menyembah patung ini kan yang sebenarnya patung ini adalah patung Tuhan Allah yang Dia bukan mereka- nyembah patungnya, dia nyembah Sama apa seperti patung Katolik arti juga. patung itu. Patung itu artinya Tuhan, dia nyembah Tuhan melalui patung. Tetapi kan Tuhan sendiri apa sih maksudnya kayak memberi aturan kita tidak boleh menyembah itu kan, Berhala. patung berhala. Enggak. Ingat Panova aja, zaman dulu sebelum ada agama apa namanya? Apa isem apa? Animisme. Animisme. Percaya batu. Dia beneran percaya batu. Dia bukan percaya dia batu itu artinya Tuhan, bukan, dia percaya batu. Nah, maksud Tuhan tuh nggak boleh kayak gitu. Maksud Tuhan adalah boleh nyembah patung, tapi patung itu harus ada artinya. Cuman pengantaran. Iya, berarti kayak Perantara. bentuk visualnya, Bentuk fisiknya visual. gitu. Mana kan? Dulu kalau begitu batu-batu yang disembah itu juga bisa aja ada artinya. Misalkan batu itu untuk mengingatkan leluhurnya, itu kan ada artinya. Kalau ada Tapi leluhur nggak apa-apa.
Kalau misalnya bisa tahu batunya ada arti ya oke lah nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu ada arti juga. Itu cuma contoh tadi. Iya, tapi leluhur. Kalau leluhur kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Berarti kamu tidak menghargai leluhur. Bukan Wah. menghargai. Saya tidak menyembah. Saya hanya mendoakan kepada Tuhan. Kalau gitu ngapain pakai patung Bunda Maria, langsung aja berdoa gitu. tanpa Emang langsung patung? doakan emang nggak harus. Kan Kenapa dibuat patung Bunda Maria? Itu kan nih. orangnya gampang supaya Enggak, itu tuh kalau gua dengar tuh sebenarnya itu tuh kita bukan maksudnya doa buat nyembah Bunda Maria, sebenarnya kita tuh doanya ke Tuhan Yesus atau Allah tapi melalui Bunda Maria atau bersama Bunda Maria gitu. Dan kan Makanya ada kayak Kalau kalungnya bentuk kan. patung, berarti nyembah ke patung. enggak, Ya, kita enggak. nyembah arti patungnya. Ya kan patung kan kita biar bisa ngebayangin fisiknya seperti apa, visualnya seperti apa gitu sejak kan. kapan Katolik gitu dan kita yang berdoa gitu? Kamu juga berdoa kan saya? Maksudnya kita tuh nggak berdoa ke patung. agama nol. Jangan di-review. Aduh, nggak berdoa ke patung. Kita nggak pernah berdoa patung. Kita nggak berdoa patung. Nggak pernah kepada patung juga. Kita berdoa melalui patung. Jadi supaya ada di otak aja kebayang gitu. Kan kalau kita doa sendiri kayak gitu bisa. Ya, kalau gitu mah langsung aja, nggak usah pakai ngebayangin dengan menggunakan patung. Ya, Atur. Ya coba nih. apa-apa ya. Coba saya nih, kan dulu nih Tuhan Yesus kan kalau katanya kan apa maksudnya bukan apa nggak ada aktivitas biologisnya kan di balik lahirnya Tuhan Yesus kan, ngerti kan maksudnya kan? Iya. Nah, jadi malaikat Gabriel apa maksudnya dikasihlah kabar ke Bunda Maria cerita ini ada apa maksudnya Mesias kan, kalau Mesias katanya teh. Ya bisa dibilang Bunda Maria juga dipilih oleh malaikat Gabriel melalui utusan Allah juga karena Bunda Maria tuh bukan orang yang apa ya istilahnya tuh nggak yang berdosa juga bisa bilang lah intinya. ya gitulah. Nah makanya karena yang gue dengar juga karena kejadian itu jadinya tuh apa kalau misalnya gua ya dengernya kita tuh ntar sesudah meninggal itu ada yang namanya tuh api pencucian. Nah gimana itu kita dihilangin dulu dosanya melalui di neraka gitu kan. Jadi ntar kalau pas kita naik ke surga kita bisa bilang apa suci ya, maksudnya udah nggak ada bekas dosa gitu kan. Nah katanya Bunda Maria itu maksudnya nggak lewat api pencucian dulu, jadi langsung ke surga. Ya karena kan emang Meninggal iya di karena mana kan kan emang ibunya Yesus juga kan gitu ntar ya dia juga. Heeh. Kalau gitu Gitu. kenapa ada kata-kata semua manusia itu berdosa? Emang berdosa. Kenapa Bunda Maria nggak ada dosa? Bunda Maria bukan nggak ada dosa. Nah, tadi katanya agak. Maksudnya Coba jelasin. Agak salah maksudnya. Maksudnya ya sok. Sok. Semua masih berdosa. Bunda Maria pun berdosa, tapi dosanya misalnya dikit gitu lah, nggak sebanyak kita ya. Tidak Dan semua sengaja masih itu dosanya. dan kan disebut lebih suci daripada kita semua, makanya bisa langsung masuk surga. Dan kan sebenarnya saya pernah dengar juga kalau dulu tuh sebelum Tuhan Yesus disalibkan ada yang sebutnya orang-orang yang emang ke neraka dan ke ini, tapi setelah Yesus berkorban dan akhirnya disalib kan menghapus dosa manusia-manusia. Nah akhirnya yang di neraka itu pun dibebaskan dari dosanya dan masuk surga. Disebut pun semuanya juga Nah, kita. nih nanti kan tahu Passion of Christ kan, film Passion of Christ. Mel Gibson 2002 nggak ada yang tahu. Film tentang perjalanan Yesus Oh iya. Iya. yang ya Iya. itu kan menceritakan Yesus disalib, jalan salib kan. Nah nanti ada film keduanya bakal keluar, kita nyeritain Yesus kan dia meninggal terus 3 hari baru bangkit. Nah 3 hari itu dia ngapain? Ternyata kalau menurut Alkitab, ini kalau filmnya mah rada fiksi dikit sih ya. Ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya di Alkitabnya ada sekilas bahwa Yesus tuh pergi ke neraka. Dia turun ke neraka dan menebus gitu. Nggak tahu gimana ya detailnya. Ya, oke. Tapi intinya dia pergi ke neraka setelah meninggal. Setelah 3 hari baru dia bangkit. Gue mau nanya tentang patung-patung itu yang Bunda Maria sama patung Yesus. Oke, kembali ke patung. Balik. Kenapa kita bisa membuat patung Bunda Maria dan Yesus padahal kita belum pernah lihat secara langsung? Kan ada orang yang udah pernah lihat. Pernah dibuat deskripsi. Ada kesaksian orang-orang, bener nggak? Matanya 2, hidungnya 1. Oh, enggak maksudnya. Saksi sih, saksi. Iya, maksudnya kesaksian Ada bisa. pendeskripsiannya juga. Iya bisa lewat mati suri mungkin misalnya pas lagi dia misalnya opname nih tiba-tiba mati suri terus dia ketemu sama misalnya Tuhan Yesus gitu kan. Ntar pas bangun lagi dia bisa. Itu berarti sebelumnya udah ada visualnya dong. Kayak maksudnya juga kan kenapa Yesus itu kulitnya putih? Nah Kenapa iya, nggak? kan ada banyak ada Ya gue kontra. kan agak orang-orang bagian apa itu bagian apa sih Eropa itu ya bagian orang-orang Eropa gitu kayak ya kan makanya Tuhan Yesus dibikin dari apa dari mana itu
dibikin. Ya kan? Ya, dibikin. Fisikal juga pasti dibikin. Kita nggak bakal tahu persis gimana tampaknya Yesus. Iya. Tapi kan ada Kalau itu gitu berarti yang lapnya teh kan. Kayak agama Islam aja. Jadi kayak mereka tuh nggak ditampakkan gitu mukanya. Bisa jadi. Kan Ada rembus. Kayak main game pakai guys. agak udah. Wah. Kembali ke topik lah, jangan lari-lari. Agak udah ini kita ya coba juga. Ini bisa nyambung ke supranatural sih, hal-hal goib mistis bisa kita bisa. mau nyambung ke Ya, situ. so kok kan disambungin begini. Kok kalian percaya kan udah nggak percaya Tuhan juga? Apakah kita percaya dengan yang supernatural gitu seperti kejadian gitu? Nggak percaya. Enggak, tapi kalian pernah Kenapa? Gue masih meragukan. sabar-sabar. Enggak, tapi kalian Ateis. ini, kalian enggak percaya Tuhan kan? Enggak percaya Tuhan. Ya, berarti kalian kalau misalnya berdoa gitu pernah enggak? Berdoa misalnya minta rezeki lah, minta mukjizat, minta kesembuhan, minta kesehatan, segala macam. Pernah nggak? Pernah. Iya, pernah sering. Doanya ke siapa? Oh bohong Disuruh orang tua katanya doa ke Tuhan gini. Ya udah ikutin aja aku mah. Itu baca dong. Dipaksa oleh orang tua. Kalau nggak ada orang tua nggak ini guys. Maksudnya maksud Mungkin dari hati. dari ketulusan kalian sendiri yang berdoa. Misal kalian lagi jatuh atau lagi membutuhkan sesuatu yang menurut kalian Lagi beneran jatuh gitu. Aduh, sakit. Nah, itu juga yang buat kalian sampai saat ini tuh bernafas. Karena kan bernafas itu kan sebuah mukjizat dong, bener nggak? Kita bisa. Iya bener kan, jadi Tuhan itu kan ini sebenarnya luar biasa sih, kita masih bisa ngelihat, bisa mengecap rasa, itu bisa jalan kaki segala macam. Sok nggak semua orang bisa kayak gitu. Ada yang misalnya Tuhan memberi misalnya bukan kutukan ya, sebenarnya kayak peringatan lah ke orang, misalnya orangnya tuh jahat banget nih, misalnya penjahat, teroris bisa jadi dia kebesokan harinya atau enggak beberapa detik kemudian jatuh, kakinya potong segala macam, bisa kan lumpuh segala macam. Sok terus sekarang puji Tuhan sekarang kita masih bisa, maksudnya hadir di tempat sini, bisa bikin podcast kayak gini sekarang kalau gitu bisa kan. kayak gitu, kenapa kayak orang jahat tuh kayak koruptor tuh cuma di penjara tuh, mereka nggak dapat apa-apa. Mungkin dia mungkin di balik itu dia punya penyakit langka, mungkin Kita nggak tahu. Kalau gitu orang yang tidak berbuat seperti itu kenapa masih ada yang kayak Kenapa mereka tuh masih kanker gitu kan? Banyak loh, kasihan. Oke, ini sekarang yang menang yang mana? Yang kontra yang pro? Nggak ada kenapa. Menang. Kalau ada yang menang gue mau dukung yang kalah. Ya kan gitu. Nah, itu juga bisa kayak gini nih, karena kan tadi lu nanya kan kalau misalnya orang-orang yang jahat kenapa nggak mati gitu kan, biasanya gitu kan. Ya kalau menurut gua ya, menurut pandangan gua ya itu mungkin orang-orang yang baik, maksudnya ada nih yang kalian tahu nggak sih yang mayat namanya tuh kayak seorang remaja yang intinya tuh dia bukan suci juga sih, cuman mewartakan Injil. Ya kalau akutis ya bener. Nah dia tahu kan, pada tahu kan, Bentar lagi jadi santo dia. Ya benar-benar. Satu terbaru. Nah ya itu salah satu buktinya. Dia kan maksudnya meninggalnya kan di usia yang muda kan, bener nggak? Di usia yang muda. Nah berarti dia maksudnya oke lah, lu udah maksudnya bukan berguna, maksudnya berguna untuk bumi, untuk masyarakat sekitar kan, bikin mujizat segala macem. Ya bisa jadi kalau karena itu dia bisa dipanggil ke rumah kembali ke surga gitu, diambil sama Tuhan lagi gitu. Ntar dia misalnya mungkin habis dari situ dia mulai bisa berubah jadi roh-roh, misalnya jadi penjaga orang-orang. Siapa tahu Sebenarnya juga rata-rata enggak? yang meninggal duluan. Tahu topik selanjutnya. Katanya yang meninggal duluan itu katanya orangnya emang baik dan tulus gitu lah. Karena ya mungkin ada alasan sendiri lah. Berarti orang yang meninggalnya lama. Nah justru itu karena dia meninggalnya lama, dia kan berarti setiap hari kan dapat cobaan terus kan. Nah berarti kan dia dapat cobaan dosa apa? Nah dosanya makin numpuk ke dia. Nah gara-gara banyak dosa jadi ntar di nerakanya lama, disiksa terus. Lah tapi katanya kan Franciscus. Beda topik, dia tuh utusan. Iya. Beda-beda. Nah, kalau gitu kenapa Kan katanya tua katanya. kenapa Yesus katanya kan Yesus tuh menebus semua dosa manusia. Kok gitu kenapa masih ada yang di neraka? Gak ada yang neraka makanya. Tapi dosa tetap bakal numpuk. Neraka tuh apa kesucian? Tahu dari penyucian. Ini mah kaca ribut sih ya. Belum mati sih gue bener. Tahu dari mana? Bener. Ini ngajak ribut. Sok ayo sekarang. Coba.
Biasanya kalau ngomong Nanti tahu dari kalau mana, mati baru. kita nggak bakal bisa tahu dari mana, Bray. Namanya yang J ini kita semua punya kita omongin juga, kita nggak tahu bisa beneran. Kita percaya. Ya kita Ada percaya. neraka ada surga. Iya. Ya, bisa aja. Kenapa yang belum terbukti dipercaya? Bener. Ya, saya mau dukung mereka. Kan namanya kepercayaan ya pasti masing-masing kan. Ya. Ya kalau misalnya menurut percaya dan mungkin bukti-buktinya ya mungkin serah kalian mau sebut valid atau enggak, mungkin ada buktinya. Tapi kan kalau kalian ya ateis sedikit gini nggak percaya. Kalau misalnya gue balesin juga nih, kalian tanya gitu, apa buktinya Tuhan Yesus ada? Gue bisa balas juga gitu, apa buktinya kalau kalian, apapun yang kalian percaya ini ada, misal Big Bang, so kalian bisa percaya Big Bang, gimana bisa Big Bang bisa ada? Iya, Saya kenapa? yakin gitu. Apakah bisa gitu ilmiah membuktikan bahwa kenapa kita tuh harus Jadi, ada gitu? apapun yang kita ngomongin itu kita nggak bakal tahu pastinya kayak gimana. Iya, jadi mau lu lewat jalur sains atau jalur agama, lu nggak tahu awalnya apa. Tapi kenapa masih dipercaya? Kenapa? Kenapa kau percaya dengan sains? Iya. Jadi Aku- gimana, Boy? Tapi ya. Aku tidak bilang percaya sains. Aku cuma percaya sains yang sudah bisa terbukti sama menurut saya terbukti gitu. Oke. Kalau misalnya kayak Big Bang, aku nggak percaya 100%. Tapi aku cuma percaya kayak 1+1 2. Itu aku percaya. Masuk akal lah. Sains, Masuk akal aja. sains tuh bisa ada beberapa yang bisa terbuktikan. Kayak misalnya Big Bang. Kemarin kan ada 2023 itu kan teleskop James Webb baru diluncurkan kan. Nah dari foto-foto James Webb baru ada beberapa teori Big Bang tuh nggak ada justru. Karena foto-foto yang baru ini ada teori baru Big Bang nggak ada. Makanya benar kata Marcel bahwa kalau misalnya teori Big Bang itu menjelaskan, tapi kan belum pasti, nggak ada bukti. Jadi mending jangan percaya. Iya. Tapi kalau 1+1 kan nggak mungkin 3 kan. Iya. Iya, matematika pun juga bahkan diciptakan. Terus apa deh gue minum dulu ya bentar. Di sini. Oh iya, haus. Nah, Wih, dapat tempat duduk nih. Enak nih. Oke tadi sama. Ya, matematika kan diciptakan, tapi kan matematika tuh diciptakan tuh cuman hanya untuk mempermudah untuk menjelaskan hal yang sulit dijelaskan. Kayak misalkan orang lari kecepatannya berapa? Sebenarnya kan itu pakai angka misalnya 10 km per second. Cepat banget ya. 10 km per second. Itu kan hanya untuk menggambarkan. Walaupun itu hanya dibuat-buat doang. Oke. Tapi untuk mempermudah Ini aja. yang tadi saya di awal bilang juga tadi yang tentang yang sebelum podcast ini saya tahu. Saya sebenarnya belum sempat nyari tahu full sih ya, tapi pokoknya si temennya Einstein ini dia tuh sempat hampir kayak membuktikan Tuhan dengan matematika. Nah, dia yang bukanya dengan rumus-rumus yang sulit, itu rumusnya juga ada kayak simbol-simbol apa ya. Itu pun dijelasin juga sama orang yang menjelaskan di video yang saya nonton juga, bahkan nggak bisa dijelasin secara penuh karena emang rumit sekali itu. Iya. Nah kan misalnya pun dia yang menghitung pakai matematika, kemungkinan salahnya juga tipis kan. Apalagi mereka dia udah pintar, itu udah ya ilmuwan tinggi lah kan Ya, sampai pintar, Einstein. pintar. Nah dia pun juga sebagai ilmuwan matematika logikanya itu sangat bagus. Jadi dia bukan pintar di matematika, tapi mungkin pintar di logika. Dia ngerti mat dikit-dikit aja sampai bisa menjelaskan mat sampai tinggi-tingginya. Ya kenal Brian. Nah, tadi kan lu ngomong soal Einstein itu membuktikan ada Tuhan. Temannya. Temannya Einstein. bukan Einstein. Temannya tuh ya. Ya, pokoknya ada orang yang membuktikan. Ya. Nah, hasilnya itu apa? Angka. Jadi Atau- nih, Jadi ya, kayak berupa rumus angka. rumus-rumus gitu. Tapi yang saya itu belum penuh, tapi intinya Gimana Anda argumennya belum penuh? Ah iya, waktunya terbatas dan ini anjingnya. Kalau ngomong kasar berarti. Nggak apa-apa lah kan kita bebasan. Nanti diedit aja. Intinya nggak apa sih. Nanti gue ngejek Islam di situ. Jangan tuh jangan ya. Tadi kok mana? Dibukain dalam kan rumus-rumus gitu. Nah kayak yang saya dengar di awal tuh kayak ada X-nya X kayak yang ngelamuin apa, terus ada simbol-simbol apa yang ngelamuin apa. Jadi kan kalau dihitung kayak dalam matematika mungkin ada semacam plus dan apa-apanya, lama-lama bisa membuktikannya gitu. Nggak, jadi- mungkin boleh dicari. Nggak sama gini, inti dari rumus itu adalah ada suatu bolong yang nggak bisa dijelaskan oleh IPA. Nah bolong itu Tuhan, maksudnya gitu. Nah sebenarnya nggak tahu sih bolong itu tuh bisanya bukan Tuhan, tapi yang dia omongin, yang dia buktikan bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Yang kalau kita taruh Tuhan, jadi masuk akal maksudnya gitu. Ya semua aja kalau misalnya dimasukin Tuhan juga masuk akal. Bukan, saya nggak setuju emang, saya nggak setuju. Wah, ya gimana sih? Saya coba jelasin. Udah semua aja kalau misalnya dimasukin Tuhan juga masuk akal aja.
Ya, Jadi makanya. yang menjelaskan pakai ilmu matematika tadi menjelaskan Tuhan. Yang sebelumnya kamu bilang tuh Tuhan tuh tidak bisa dijelaskan dengan logika kan? Beberapa ya. Iya. Bukan berarti kalau misalnya, oh saya nggak ngerti ini, itu Tuhan. Belum tentu. Bisa aja karena belum nyampe aja. Nah ini ketidakadaan bukti bukan bukti ketidakadaan. Benar. Jadi nggak ada bukti bukan berarti Benar. nggak ada. Iya. Bisa ada tapi Berarti ya. Iya betul. Jadi sekarang nggak ada bukti Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak ada, tapi nggak ada bukti Tuhan ada. Nggak ada bukti Tuhan nggak ada, bukan berarti Tuhan tidak ada. Dan sebaliknya juga sih. Iya. Ya. Nggak ada bukti Tuhan nggak ada, tapi ya ribet lah kalau lu ngomong. Dan intinya yang sering gue bilang juga, dunia ini diciptakan kayak terlalu pas untuk nggak diperhitungkan apa. Jadi mungkin ada satu entitas yang mungkin disebut Tuhan gitu ya. Nah itu yang menciptakan dunia ini. Nah ada juga teori namanya the great filter. Ya yang pernah dijelaskan. Iya. Nah jadi filter ini adalah kenapa dunia semua perfect? Karena tuh ya berulang-ulang kali di saring gitu. Jadi dunia muncul, ada misalnya gravitasi sedikit lebih kuat, hancur lagi sampai akhirnya benar sekarang. Nah, bisa aja kita tuh nanti hancur dunianya. Misalkan ada sesuatu yang nggak cocok, hancur, ngulang lagi deh, bisa aja. Nah, kita kan masih hidup sampai sekarang berarti udah lewat sesuatu Salah ya. Puji syukur. Haleluya. Ya, Tapi tapi kesimpulannya itu ada Tuhan atau enggak nih, percaya atau enggak nih dari teori itu? Oke gini deh. Gue mau nanya. Jadi kalian kan kalau yang gue bisa simpulin kan berarti kalian kayak maksudnya kurang percaya kan sama yang kayak Ragu lah, maksudnya dulu terciptanya kayak gimana kalian kurang gimana ya, kurang percaya misalnya kayak mujizat yang dulu terjadi segala macam kalian kurang percaya kan. Nah, menurut kalian nih, dulu itu bumi maksudnya gimana universe ini semuanya bisa kejadian gitu. Misalnya apakah ini kalau gua dengar itu ada yang kayak dari ada yang Big Bang, teori Darwin, ada mungkin kita tuh di sini tuh disimulasi doang, simulasi kayak kayak per kotak-kotak, jadi kita cuman kayak VR doang mungkin. Kita cuman di dunia simulasi bisa jadi. kita tuh lagi menjalankan memori hidup kita doang. Iya. Ada juga yang kayak mungkin dari ini tuh codingan matematika. Gak ada yang tahu kan. Kalau kalian gimana nih? Menurut kalian gimana? Maksudnya universe ini segala macam gimana? Jadi bukan berarti kita menentang teori ini, kita tahu semuanya. Kita masih SMA, bukan ilmuwan, bukan gas pintar Einstein. Cuman kita itu meragukan yang mana yang benar, soalnya ada banyak teori kan. Ada teori ini. Iya. Sebenarnya kalau gitu juga kita juga ragu-ragu. Enggak 100% percaya juga kan. Kita juga kan ragu-ragu sama yang lain. Gitu. Anda kalahin Anda juga dong. Iya. Kan lu bilang kita masih SMA, berarti lu nggak percaya apa-apa berarti. Kalau lu percaya sains berarti lu Nggak percaya apa? Percaya kan satu. lu bilang kita masih SMA, nggak sepintar Aisyah bro. Kita masih ragu dengan teori-teori ini kan. Kalau kayak gitu kayak berarti lu nggak percaya apa-apa. IPA pun bahkan lu nggak percaya berarti gitu. Berarti lu harusnya nggak usah bahas apa. Iya, khusus sekolah. Enggak. Kan kalau tadi Brian ngomong ragu-ragu, kalau aku sih emang yang belum menurut aku kayak aneh gitu, kayak nggak masuk akal. Ya aku nggak percaya dulu aja. Belum tentu itu nggak ada, belum tentu ada. Tapi nggak percaya dulu aja, kayak misalkan Tuhan, kata siapa itu ada? Karena aku belum tahu, ya aku nggak percaya dulu aja. Ya boleh lagi. Iya. Oke lah. Jadi lu bakal percaya kalau misalnya ada benar-benar kejadian yang aneh atau supernatural yang depan lu gitu. ketemu Iya, Yesus. tapi hati-hati aja. Iya, kalau misalnya aku mati tiba-tiba ketemu Yesus, Percaya. ya udah baru percaya. Oke. Tapi kan karena sekarang masih belum, ya udah nggak percaya. Ngapain kalian percaya yang belum Wah. terjadi? Gitu maksud saya. Ya boleh. Ngapain kalian percaya yang Percaya. belum kalian pastiin? Dan ini sebenarnya bukan total alasan untuk percaya, tapi bisa saya untuk percaya untuk sebenarnya kalau aman gitu, yang pernah gue bilang ke kalian juga ya. Nah, saya kayak gue bilang, ya cepet tuh kalau misalnya ternyata emang nyata, ya udah bagus kan. Tapi kalau ternyata nggak nyata juga, ya udah. Apa yang terjadi, yang terjadi ya bakal terjadi gitu. Iya, Aman aja. Nggak, jadi maksudnya main aman tuh ya bisa aja nanti Tuhan bete gitu, lu nggak percaya, lu hilang aja lah, bisa aja maksudnya gitu. Bete nggak tuh? Bisa kan.
Katanya maaf pengasih. Nah, itu omongan gue selanjutnya. Katanya maaf pengasih. Itu kan Iman ini aja yang ngomong nggak suka kan dia yang ngomong juga. Apanya? Itu lo yang ngomong nggak Nggak suka suka nggak suka apa dibuang nggak suka. Iya, Lu ya percaya argumen selanjutnya adalah ya Iya kan maaf pengasih. Kenapa bisa ngapain nyari amanah? kan yang lu pernah bilang kalau misalnya nggak percaya bisa aja kan gua misalkan orang nggak percaya Iya. setelah mati hitam misalkan kita kehilangan conscious kan nggak ada afterlife dan lu bilang kan bisa aja itu bagi orang yang nggak percaya Ya. nah, katanya Tuhan maha pengasih Ya nggak tentu kamu bisa ya ada yang teori yang pernah gue bilang juga kalau kita semua masuk ke afterlife yang menurut kepercayaan kita. jadi yang mana yang benar Nah kita nggak bakal tahu. Bisa ya emang ada semacam pembagiannya. Mau kalian percaya apa ya kalian ke sana. berarti tadi gua ngomong Tuhan satu tapi beda-beda Ini jadi kayak game gitu Ya, nggak sih? beda aja. pilih mode mau yang mana agama lu. Percaya atau tidak? Jadi ntar endingnya gamenya beda-beda gitu ya. Ada yang surganya bentuk ini, bentuk surganya iya. Rise of Kingdom dapat 19 power kamu bolehnya kerong doang gitu Boleh. Iya, waktunya mungkin. Waktunya udah kebanyakan. Gua Ya udah. gua mau ngejek Kristen tuh. Kalau misalkan udah kebanyakan gini aja deh kita di akhir ya. Menurut kalian kesimpulannya jadi gimana ini? Ya. Coba David dulu, percaya atau enggak? Mungkin kesimpulannya kata saya jangan ada percaya atau enggak, tapi intinya ya kan kita simpulkan aja kalau emang apapun yang kita omongin nih kita nggak bakal tahu kenyataan ya kan. Kita mungkin ngomongin ya menurut kepercayaan masing-masing aja. Jadi lu kalau misalnya dan yang seperti Adi pernah bilang, lu kalau nggak percaya jangan ngajak-ngajak. Gue percaya, gue nggak ngajak-ngajak juga. Apa ya gue ajak ke gereja dikit lah nggak apa-apa, nggak terlalu nggak usah tinggi banget. Ya kan dapat syukur-syukur dikit mah nggak Tapi apa-apa. kalau misal kita bahas percaya atau nggak percaya itu justru agama yang menjadi pondasi kan kalau kita itu menuju jalan yang benar. Nah, enggak juga, karena manusia punya akal dan budi. Oke, nanti argumennya dari Tuhan. Enggak, maksudnya manusia punya manusia kan secara evolutionary, manusia kenapa tahu baik dan buruk? Karena yang buruk merugikan. Betul. Jadi makanya manusia lebih senang yang baik. Agama Iya, tuh hanya Enggak perlu Tuhan untuk tahu yang, baik yang, dan buruk. yang, Maksudnya yang buruk tuh nggak selalu nggak menguntungkan. Iya. Korupsi Kayak misal kita korupsi bohong, merugikan negara. tapi menguntungkan buat orangnya kan. Iya, maksudnya Tapi kan dia berarti beda pandangan. dan iya, tapi kalau saya yakin orang-orang yang korupsi juga tahu kalau hal yang mereka lakukan salah. bukan maksud Ya kan itu. orang lihatnya dari mayoritas. Orang lihat dari mayoritasnya. Oke. Makanya ada baik dan buruk. Hah? 5 menit lagi. Enggak, orang tahu baik dan buruk karena kebanyakan yang buruk itu jelek kan. Iya. Maksudnya bukan hanya untuk kita, untuk orang lain. Misalkan kita korupsi, orang nggak suka kita bunuh kan orang itu Ya, jadi nggak itu itu maksudnya- gitu kan jadi tahu orang. Nih menurut saya alasan saya percaya utama ya. Soalnya emang kalau misalnya saya lagi jauh sama Tuhan ataupun misalnya saya udah banyak dosa terus gak berdoa apa-apa itu pun itu ngerasa ada yang aneh nggak enak. Tapi bukan ngerasa bersalah gitu. Kayak bersalah mah ya udah biarin. Itu bahas. Sugesti ya. Enggak, tapi bener nggak sih? Misalnya masuk akal kalau sugesti, walaupun lu percaya bukan sugesti, tapi masuk akal kan kalau sugesti. Ya, Bahwa karena lu sudah percaya dan lu percaya benar, jadi sekalinya lu miring dari itu tuh lu rasa Iya, kayak abis aneh. Karena dulunya percaya gitu. ya kalau mungkin dari diri sendiri ya enggak lah, tapi ya mungkin masuk akal aja. ya udah lah. Udah ini udah kepanjangan lah. Part Mau 2, part 2. closing. Sabar dulu, closing dulu. Closing. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video Tutup sampai sini. Udah pause dong. Pause. Sini dulu. Pause dulu. Saya bukan kelas B. Gak apa-apa. Kita pause gini. Pada gestar kan. Ya. Oke, ya terima kasih semuanya teman-teman udah menonton podcast kami ya. Di sini juga udah ada gestar dari Terima kelas kasih. A ya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi sekian presentasi lagi podcast dari apa? Podcast kami Kelas aja udah. 10B dengan apa Dengan gestarnya? gestar dari 10A ya. Ya, ya. Intinya begitu. Last podcast ya. Terima kasih semuanya.